Langkah Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur yang diusung oleh PDIP harus terhempas. Setelah sebelumnya sempat ramai diperbincangkan, Anies akan kembali maju menjadi Bacagub Jakarta. Dengan dukungan partai berlogo banteng, hari ini justru Pramono Anung Rano Karno yang resmi mendaftarkan diri melalui PDI Perjuangan untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Lalu apakah mengusung Pramono Rano akan menjadi langkah tepat atau justru bunuh diri? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, selamat malam. Apa kabar, Mas? Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Mas Toto, kita langsung ingin mendengar analisa Anda bagaimana, Mas? Apakah kira-kira langkah PDIP mengusung Pramono Rano yang elektabilitasnya jauh di bawah Anies ini tepat atau tidak, Mas? Ya, kalau ditanya sebagai pollster, analisisnya hanya sebatas pada faktor kuantitatif, ya pilihan ini tidak tepat. Karena jelas kalau berbicara mengenai PDI Perjuangan tadinya memiliki dua nama yang kemungkinan bisa diusung, ada Anies, ada Ahok dari kader internal. Kedua-duanya bahkan elektabilitasnya di bawah RK, bukan sekedar tinggi begitu ya. Tetapi kalau kita lihat keputusan yang mengagetkan ini dan memunculkan nama seorang Pramono Anung, yang levelnya sebenarnya sudah menteri dan menteri Seskap ya, sepertinya ada sebuah perhitungan politik lain selain dari sekedar menang di Jakarta, Oke. yaitu perhitungan politik pertama konsolidasi internal menurut saya, karena mengingat hampir pastinya dukungan terhadap Anies kemarin memang menimbulkan gejolak di sebagian kalangan internal PDI Perjuangan, bukannya dalam konteks pengurus ya, tapi dalam konteks juga ketika berbicara mengenai basis konstituen. Dan ini bukan sekedar basis konstituen di DKI ketika kita berbicara mengenai Ahokers, Ya. tapi juga berbicara misalnya di daerah-daerah NTT, Sulawesi Utara, Sumatera Utara yang mungkin sebagian pemilih PDI Perjuangan belum bisa menerima rasionalisasi dari pilihan terhadap Anies. Nah, yang jadi menarik adalah kenapa tidak Ahok gitu kan? Karena Betul, Ahok betul. surveinya juga cukup tinggi. Mungkin PDI Perjuangan mencoba berpikir mengenai kedua pilihan ini akan menimbulkan sebuah konsekuensi dan image politik yang sifatnya hitam putih atau zero sum game. Kalau berbicara memilih Ahok, mungkin pemilih religius atau pemilih Islam yang cenderung tadi ya sudah berharap ke PDI Perjuangan lebih merasa tersakiti Oke. tanda kutip ya, karena pilihan terhadap Ahok dan Anies ini kan seperti memilih dua spektrum ideologi yang sifatnya betul-betul berseberangan begitu. Begitu pula kalau memilih Mas Anies juga ada resiko yang sama. Ditambah kalau kita mau berspekulasi, mungkin saja ada sebuah hitung-hitungan ketika memajukan Anies atau Ahok, mungkin pintu rekonsiliasi bukan dengan Pak Jokowi ya, tapi dengan Prabowo yang kita tahu Ibu Mega tidak pernah merasa punya masalah dengan Prabowo dan Prabowo adalah presiden terpilih, mungkin akan tertutup karena Anies kita tahu ada dalam posisi yang berseberangan dengan Prabowo, lalu Ahok juga mungkin dianggap dalam sejarah pernah masuk di Gerindra, bukan menjadi bagian yang ada dalam sejarah baik di mata Prabowo. Itu yang mungkin kalau kita mau spekulasikan kenapa kemudian muncul nama Mas Pram yang memang dalam situasi konflik PDI Perjuangan misalnya dengan keluarga Jokowi atau kemudian berseberangan posisi politik dengan Prabowo sekalipun, Mas Pram ini ada dalam posisi yang masih bisa jadi jembatan dan tetap bisa berkomunikasi baik dengan Jokowi ataupun dengan Prabowo. Itu spekulasi dari saya terkait dengan keputusan mengejutkan ini. Dengan kata lain, Mas Pram ini sebagai sosok netral begitu ya, Mas, di Pilkada Jakarta. Tapi tadi Anda juga sempat menyebut bahwa ada gejolak di dalam internal PDIP. Fakta bahwa Pramono Rano ini langsung mendaftar ke KPU tanpa deklarasi. Kemudian ada bumbu-bumbu kemarin waktu hari Senin, kita ingat Anies sempat datang ke DPP PDIP pada saat pengumuman Cakada Gelombang 2. Ini kan ada spekulasi, Mas, jadinya bahwa ada goncangan politik di PDI Perjuangan pada saat injury time. Apakah Anda melihat hal yang sama, Mas Toto? Kalau saya tidak melihat goncangan politik seperti misalnya ancaman ya, apalagi kan banyak yang bergosip mengenai ancaman hukum, lalu kemudian KPK dan berbagai macam isu yang ada di WhatsApp dan sosmed. Kalau saya meyakini tidak, karena Ibu Mega ini agak nggak mempan ya kalau diancam dengan cara seperti itu. Apakah sudah ada perasaan diancam? Selama ini sudah banyak. Kita tahu panggilan ke Sekjen, lalu kemudian Ibu Mega sempat mengatakan bahwa ada politisasi hukum. Jadi menurut saya sih harusnya bukan karena itu, tapi lebih kepada bagaimana beliau merespon sikap yang memang cenderung ramai terjadi di internal PDI Perjuangan,
termasuk mungkin mendengar masukan mengenai bagaimana efek buat PDI Perjuangan ke depan, baik dalam konteks jangka pendek membuka ruang komunikasi dengan Prabowo, presiden terpilih setelah 20 Oktober, atau yang kedua juga berbicara efeknya ke 2029. Ketika kemudian Anies misalnya menjadi merah atau kemudian diusung, ini kan PDI Perjuangan seperti memberikan tiket setengah kepada Anies untuk bisa maju menjadi capres di 2029. Itu sih menurut saya yang lebih masuk akal untuk dilihat dibandingkan kita membuktikan ada ancaman hukum yang kalau saya melihat track record Ibu Mega harusnya nggak mempan. Jadi ini masalah pertimbangannya dari internal PDI begitu ya, bukan dari eksternalnya. Eksternal tentu saja ada, bahwa kemudian ada yang memberikan masukan, ada yang kemudian memberikan saran, dan Mas Pramono Anung bisa jadi kemudian dimintai masukan juga. Tapi kemudian harus jadi bemper tanda kutip gitu ya. Mas Pram kita tahu tadi saya sudah sebutkan, walaupun dia kader asli PDI Perjuangan, tapi komunikasinya dengan sosok bahkan seperti Jokowi dan Prabowo kita tahu masih cukup bagus dibandingkan dengan kader-kader lain yang cenderung lebih terlihat terlibat dalam konflik-konflik belakangan secara politik. Nah, apakah kemudian Mas Pram dikatakan pasti kalah? Artinya kan berarti Mas Pram hanya jadi martir nih, hanya jadi bemper politik demi sebuah hubungan politik yang lebih baik buat PDI Perjuangan dan Ibu Mega, tapi harus memasrahkan dirinya kalah. Tidak juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat Ridwan Kamil surveinya jauh lebih tinggi, tapi angkanya jauh sekali pada angka aman 50% yang menjadi prasyarat menang di Pilkada DKI. Baru Anies praktis yang angkanya sudah mencapai angka 50%. Dan kita tahu juga Ridwan Kamil ini pindah daerah loh. Ketika kita berbicara mengenai beradaptasi secara sosiologis, nggak usah jauh-jauh deh, misalnya terkait dengan dulu terkenal kontribusinya sebagai bobotoh Persib, sekarang bagaimana terhadap Jackmania gitu ya. Itu kan hal-hal yang tetap ada batasan yang tidak mudah untuk ditembus oleh Ridwan Kamil mengatakan dirinya pasti menang. Mas Pram surveinya betul sangat rendah, tapi kalau kita baca karena tingkat pengenalan yang sangat rendah, di survei saya itu baru 13%. Ini kabar buruk, tapi sekaligus kabar baik bahwa sebenarnya kalau tingkat pengenalannya dikembangkan paling tidak di atas 60%, itu peluang itu bisa muncul. Makanya menurut saya pilihan memajukan sosok yang dianggap sudah sangat kuat ikatannya dengan DKI, dalam hal ini Rano Karno atau Dul, itu menurut saya jadi pilihan yang bisa menembus problem waktu dan tingkat pengenalan yang dimiliki oleh seorang Pramono Anung. Oke, peluangnya masih ada meskipun secara elektoral masih jauh di bawah Anies begitu ya. Oke, Mas Toto, saya ingin menunjukkan satu gambar untuk Anda. Ini gambar yang sempat ramai diperbincangkan pada siang hari tadi. Mungkin pemirsa juga bisa lihat di sini di layar. Ada gambar dari Presiden Joko Widodo. Instagram Presiden Joko Widodo, ini dia Mas Toto. Tadi siang mengunggah gambar dengan Pramono Anung. Kira-kira dari gambar ini, Mas Toto, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Iya, kalau saya lihat, saya tidak tahu ya, kalau IG-nya Presiden ini kan belum tentu semuanya berasal dari ide Presiden langsung. Bisa juga berhenti pada level biro protokoler yang dulu dipegang oleh Pak B begitu setahu saya ya, atau dulu bahkan ada konsultannya tim 7 kalau setahu saya. Nah, saya tidak tahu, tetapi andai kata pun kita ingin berandai-andai bahwa ini berasal dari idenya Presiden, ya mungkin juga niatannya adalah ingin menunjukkan, bisa dua kacamata ya. Satu, ingin menunjukkan bahwa ini adalah skenario saya, atau yang kedua sekedar sebuah inisiatif untuk menunjukkan bahwa hubungan Mas Pram dengan Pak Jokowi tetap baik-baik saja. Walaupun misalnya dalam konteks Pilkada DKI, mereka dianggap ada dalam posisi berseberangan, yaitu koalisi gabungan yang mengkroyek PDI Perjuangan, dan di situ ada Mas Pram. Nanti kita akan lihat, kalau Mas Pram sampai harus mengundurkan diri, ya berarti memang tidak anggap saja ini berseberangan ya. Tetapi kalau kemudian Mas Pram tidak harus mengundurkan diri dan hanya menggunakan jatah cutinya, minimal kita bisa mengatakan bahwa Jokowi cukup nyaman dengan majunya Mas Pram dibandingkan dengan Anies ataupun Ahok. Tapi apakah itu bisa diartikan bahwa Jokowi bisa mengintervensi keputusan di PDI Perjuangan? Saya meyakini tidak. Oke. Karena menjadi menarik karena kita mengetahui banyak yang mengatakan bahwa Mas Pram ini adalah sosok yang dipercaya oleh Megawati tapi juga bisa masuk ke Jokowi seperti kata Mas Toto tadi. Terakhir Mas Toto, kalau kita membicarakan secara elektabilitas,
bagaimana nanti peta politik yang ada di DKI Jakarta? Sekarang ada 3 calon, ada Ridwan Kamil Suswono, kemudian ada Pramono Rano, dan juga satu lagi Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana meskipun belum mendaftar ya dan masih bermasalah. Kira-kira dari ketiga calon gubernur DKI Jakarta ini mana yang paling kuat? Ya, yang pasti kita harus eliminir terlebih dahulu Dharma Pongrekun ya, dengan Kun Dharma, karena itu masih bermasalah. Tadi Mbak Ayu juga sebutkan, malu-maluin menurut saya kalau sampai masih maju dan merasa dirinya calon yang bisa bersaing. Nah, di antara dua nama ini kalau di atas kertas memang kita berbicara mengenai Ridwan Kamil punya peluang jauh lebih besar. Tetapi apakah sudah aman? Tadi saya sudah sebutkan, sebetulnya jauh dari aman. Dan Mas Pram ini tinggal berkejaran dengan waktu. Apakah mungkin dalam 3 bulan bisa dengan tingkat pengenalan hanya sekitar belasan %, lalu bisa lompat paling tidak prasyarat untuk bisa menang tuh di atas 60, bahkan harusnya 80% tingkat pengenalan. Nah, bagaimana memanfaatkan Rano Karno yang memang dianggap sudah milik warga Jakarta, terutama Betawi secara khusus, itu bisa menjadi faktor akselerator. Dan faktor yang harus dihitung juga oleh kita, Mbak Ayu, bahwa kemudian kita tahu dalam beberapa bulan terakhir, terutama 2 minggu terakhir, perubahan politik dalam konstelasi nasional itu sangat cepat dan sangat ekstrim. Dan Jakarta itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada konstelasi politik di level nasional. Contoh, orang yang dianggap dekat dengan Jokowi, termasuk warga Jokowi, sekarang berbeda dengan situasi 2 bulan lalu atau bulan lalu. Pasca terjadinya situasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang banyak mengkritik keluarga Jokowi. Jadi dalam konteks itu, kita tidak bisa melihat dalam skala garis linier peristiwa yang terjadi di DKI dan bagaimana hasil Pilkada akan sangat ditentukan juga oleh dinamisasi konstelasi politik nasional. Jadi segala sesuatu masih mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi dan juga betul banyak sekali kejutan yang terjadi belakangan ini. Kita akan melihat kejutan apa lagi yang terjadi esok atau mungkin nanti ketika kampanye dan pemilihan Pilkada 2024. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam, Mas. Sama-sama. Sehat selalu. Selamat malam.